Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Herlinda dari kelas manajemen 20C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Pelaporan segmen. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Terdapat dua metode perhitungan laba. Yang pertama, perhitungan biaya variabel membebankan biaya produksi variabel ke produk. Yang kedua, perhitungan biaya penuh atau absorpsi membebankan semua biaya produksi ke produk. Perbedaannya terdapat pada perlakuan terhadap biaya overhead tetap. Laporan laba rugi segmen dengan perhitungan biaya variabel. Segmen unit penting dalam perusahaan untuk membuat laporan kinerja, divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Beban dalam laporan laba rugi segmen. Yang pertama, beban tetap langsung. Beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke segmen, di mana beban ini akan hilang jika segmen ditutup. Yang kedua, beban tetap umum. Disebabkan oleh dua atau lebih segmen, beban ini akan tetap muncul meskipun salah segmen ditutup. Evaluasi pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya. Ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kerja sebuah pusat laba adalah laba karena pusat laba mempunyai wewenang terhadap masukan, yaitu investasi. Tujuan pusat investasi. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha. Penetapan harga transfer pricing. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Transfer pricing. Kegunaan harga transfer. Yang pertama, memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya sendiri. Yang kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subnit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer. Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli mempengaruhi yang pertama, biaya bagi divisi pembeli. Divisi pembeli ingin harga yang serendah mungkin. Yang kedua, pendapatan bagi divisi penjual. Pendapatan divisi penjual mengharapkan harga transfer setinggi mungkin karena akan meningkatkan penjualannya. Metode penetapan harga transfer. Yang pertama, harga transfer berdasarkan pasar. Harga yang tersedia di pasar, harga yang dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan. Yang kedua, harga berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya untuk memproduksi barang, biaya aktual atau biaya yang dianggarkan. Kadang ada margin laba. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Para manajer menegosiasikan harga transfer, apakah akan membeli dan menjual dari pihak di dalam